Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini mungkin kita masih sekali lagi online. Kita harapkan setelah ini kita bisa langsung tatap muka, tetapi juga melihat kondisi. Kita doakan nanti setelah ini kita akan bahas untuk bagaimana kita adakah kemungkinan untuk mengadakan ibadah secara tatap muka secara langsung. Tetapi tidak mengurangi rasa kita, iman kita, percaya kita, dan juga hormat kita kepada Tuhan. Kita mengadakan ibadah secara online, tentunya mari kita akan sikapi ini dengan sebaik mungkin, dengan kita berdoa bersama-sama, berjuang bersama-sama, membangun iman kita. Baik, hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan ambilkan dari kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdikan kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kita, hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tuhan menghendaki kita untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan tidak minta kita mengabdikan diri kepada uang, tetapi Tuhan meminta kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Sebab apa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Baik itu kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, ternyata perbandingan antara Tuhan dan uang, dan atau dikatakan kalau bahasa di sana lebih dipakai dengan kata mamon. Mamon itu bicara tentang apa? Mamon itu adalah bicara tentang bagaimana seseorang itu mendewakan atau boleh dikatakan mengkultuskan. Bahasa kerennya sekarang itu adalah mengutamakan uang itu di atas segalanya. Dan itu ternyata di Alkitab tidak diizinkan oleh Tuhan. Kita tidak diizinkan untuk menjadi hamba uang. Alasannya kenapa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Ketika kita menjadi hamba uang, uang adalah segala sesuatu, uang adalah segalanya, dan uang itu menjadi tuan kita. Bahaya, saudara. Kalau saya melihat, membaca beberapa literatur dan membaca beberapa materi, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita jadi hamba uang, apa yang terjadi? Dari literatur yang saya baca, yaitu yang pertama, ketika kita menjadi hamba uang, orang itu kalau orientasinya ke duit, apa saudara? Yang pertama, orang itu akan pelit. Dia segala sesuatu pakai hitungannya uang, saudara. Ya. Jadi orang kalau orientasinya ke duit segalanya, dan duit itu menjadi utama dalam hidupnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang ini akan pelit. Betul, memang duit itu adalah sesuatu alat yang Tuhan izinkan untuk kita cari untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi saya ingin jelaskan bahwa duit itu bukan segalanya. Harta itu bukan segalanya. Tetapi Alkitab katakan supaya kita punya orientasi bahwa jangan kita mendewakan duit, tetapi mari kita mendewakan Tuhan. Jangan kita mengutamakan harta kita, tetapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena jelas, yang pertama, dampak orang yang berorientasi kepada kekayaan atau orientasi kepada harta, orientasi kepada duit itu segalanya, dia menjadikan mamon itu sebagai dewa hidupnya, saudara. Yang pertama, ciri-cirinya adalah pelit. Orang ini
segala sesuatu dihitung, ya. Jadi dia betul-betul kalau mungkin bahasanya memanage, wah ini rada keren saudara. Memanage keuangan dengan sedemikian rupa, tujuannya supaya duitnya ngumpul dan itu untuk yang lain dihitungin tenanan, memet saudaraku yang terkasih Tuhan. Sehingga betul-betul ketika mengeluarkan duit itu betul-betul ditotok betul sampai dia yang penting duit masuk, keluarnya tidak. Dan akhirnya apa saudara? Dia pengen pokoknya duit itu ngumpul di dia. Saudara, ini pelit saudara. Dia akan pelit kepada orang lain. Apalagi saudara kalau orang seperti ini udah pelit ya. Jangankan ke orang yang kasat mata, kepada Tuhan saja mungkin juga pelit saudara. Jadi ciri-ciri orang yang menghambakan diri pada uang, menghambakan diri pada harta, duit menjadikan segalanya, dia akan menjadi orang yang pelit. Ini menurut literasi. Yang kedua yang saya baca di sana adalah menurut literasi, orang yang menghambakan hidupnya kepada duit itu tamak saudara. Tamak itu apa? Tadi kalau pelit itu urusannya dengan orang lain dalam hal memberi, tetapi kalau tamak itu tadi sudah saya gambarkan bagaimana duit itu bisa ngumpul, jadi semua yang harta itu masuknya ke dia. Kalau bisa orang lain tidak kebagian, kalau bisa yang lain tidak urusan, yang penting duit itu ke saya. Nah, ini kalau kita melihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang tamak, pokoknya segala sesuatu duitnya harus ke saya. Orientasinya ke aku duit, aku duit, saudara. Sudah tidak ada kepedulian lagi kepada orang lain. Ini ciri-ciri orang yang menghambakan diri kepada mamon. Satu, pelit. Yang kedua disebutkan di sana dia dikatakan sebagai orang yang tamak. Apa-apa pokoknya kudu ngumpul di tempat kita. Ya, orang lain bisa tidak mendapatkan rezeki, saudara. Kalau ada orang lain dapat rezeki, iri. Kalau orang lain dapat sesuatu, iri, saudara. Ini orang yang orientasinya kepada mamon. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan pengertian bahwa ingat, sukses kita itu bukan materi. Kesuksesan hidup kalau dunia sekarang ini sedang menilai kehidupan sukses seseorang itu dari materi. Bagaimana dia punya gedung rumah, bagaimana dia punya kendaraan, berapa itu hitungannya materi, saudara. Tetapi kebahagiaan itu tidak bisa dihitung dengan materi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita perhatikan orang yang tamak itu akhirnya, maaf kalau boleh saya katakan, ini lebih ke arah tamak itu bahasa kasarnya itu serakah, ya. Jadi kalau bisa semua ke aku, saudara, ini bahaya. Kalau kita jadi orang Kristen sudah seperti ini bahaya, ya. Untuk itu ingat ciri-ciri. Yang pertama itu orang yang menyembah kepada mamon atau mendewakan duit itu satu, pelit. Yang kedua itu adalah orang ini tamak. Yang ketiga dia sombong, saudara. Kalau saya perhatikan dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua disebutkan di sana, bagaimana orang yang menghambakan diri kepada uang, orang yang menghambakan diri kepada mamon, dia itu akan menjadi pembual dan dia akan menjadi orang yang sombong. Karena apa? Merasa dirinya sudah sukses. Tadi saya katakan sukses materi, menghitung segala sesuatu dari materi. Padahal saudara, kalau saya ingin sampaikan, saya ingat sekali materi yang saya ajarkan waktu saya ngajar di SMA. Ya, ada satu cerita di sana bahwa uang ada kalanya tidak bisa menggantikan. Mungkin hari ini kita bicara duit bisa menutup segala sesuatu. Oh tidak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang yang dikatakan menyembah kepada mamon atau hamba uang, dia itu akan menjadi pribadi yang sombong. Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak diajarkan seperti itu. Kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk menjadi bukan hamba uang. Karena hamba uang tadi jelas kenapa alasannya kok kita tidak diizinkan menjadi hamba uang. Karena hamba uang itu orangnya pelit.
hamba uang itu orangnya akan tamak, hamba uang itu orang sombong. Bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagaimana kita mensikapi keuangan kita, saudara. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh matur, saya sampaikan hari ini, kenapa saya harus bekerja? Ya, saya harus belajar berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Dengan apa? Uang, betul. Tetapi saudaraku, bedanya ketika saya mengerjakan, saya bekerja, saya melakukan pekerjaan saya di sana dikatakan saya memegang betul pedoman Alkitab yang disebutkan di sini seperti ini, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi jadilah hamba Tuhan. Jangan sampai kamu menjadi orang yang pelit, jangan kamu jadi orang yang tamak, jangan kamu jadi orang yang sombong. Ingat, ketika berkat itu ada, kamu harus merendahkan diri kepada Tuhan. Saudara, ketika kita diizinkan bekerja, kalau sampai saat ini saya memiliki pemikiran bahwa ketika Tuhan izinkan saya bekerja, karena Tuhan percayakan saya sebuah keluarga yang ada pada saya punya tanggung jawab. Baik itu memenuhi kebutuhan istri, baik itu memenuhi kebutuhan anak-anak, memenuhi kebutuhan masa depan. Jadi kalau saya bekerja, saya sebagai hamba Tuhan harus bekerja di sisi lain. Supaya apa? Saya bisa, bukan untuk saya kesombongan saya tidak, tetapi tujuannya adalah supaya saya bisa memuliakan Tuhan, supaya saya sebagai hamba Tuhan, kalau bahasa Jawa itu dikatakan genera mingkrus, supaya saya tidak terlalu rendah, sehingga saya berjuang gen podo koncone, saudara, tetapi bukan untuk kesombongan, tidak, supaya dengan apa yang saya kerjakan itu nama Tuhan dimuliakan. Saya berpegang kepada satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Disebutkan di sana, Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya perhatikan tadi orang yang menghambakan diri pada duit, dia akan pelit-pelit itu, maaf, bukan hanya pelit kepada menyerahkan keuangan, tidak, tetapi orang yang menghambakan diri kepada duit itu bekerja itu juga bahasanya itu ngedoli, saudara. Ya, ngedoli. Aku di donjo sakmene ya aku bekerja seperti ini. Saudara, ini bukan konsep Kristen. Konsep Kristen adalah ketika kita bekerja, melakukan sesuatu, seberapapun duit yang diberikan kepada kita, Alkitab katakan ketika kamu kerjakan, lakukan itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Berapapun upah yang kita peroleh, mari kita kerjakan. Kita kerjakan dengan segenap hati, seperti kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat, kerjakan itu, nikmati itu, bukan seolah-olah untuk mengutamakan diri, tetapi ingat, kerjakan itu untuk keluarga, kerjakan itu untuk kehidupan sosial, kerjakan itu untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kita, untuk manusia, bukan, tetapi kerjakan dengan segenap hati, seolah-olah, bukan seolah-olah, seperti untuk Tuhan. Jadi saudara, orientasi kita ketika kita mengerjakan hidup kita, pekerjaan kita, kenapa kita sebagai seorang bapak harus bekerja? Aku punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Memenuhi kebutuhan keluarga. Memenuhi keluarga untuk apa? Karena aku punya tanggung jawab dititipi Tuhan dengan keluarga ini untuk menata, mengerjakan masa depan mereka. Dan kita kerjakan bukan seolah-olah untuk kemegahan, tidak, saudara. Tetapi apa yang kita kerjakan benar-benar nama Tuhan dimuliakan. Saudara, kalau saya banyak melihat bagaimana kehidupan jemaat ketika mereka menyekolahkan dengan biaya yang mungkin sangat fresh, tetapi ketika bisa lulus studi, apa yang dikerjakan, saudara, dia bisa memuliakan Tuhan. Apakah mereka dengan
dengan seenaknya, tidak, saudara. Mereka berjuang. Tetapi ketika lulus, apa yang dikatakan? Puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan, Tuhan pakai melalui perantara ini, melalui pekerjaan ini, Tuhan pakai. Ini ucapan syukurnya disampaikan kepada Tuhan. Dan ingat, ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita lakukan itu seperti kepada Tuhan. Ketika kita punya rezeki, kita harus berikan kepada keluarga kita. Kita berikan itu seperti kepada Tuhan. Ketika kita memang mengerjakan sesuatu diberkati Tuhan untuk kita berikan kepada gereja, mari kita berikan itu untuk Tuhan. Jangan pernah orientasi kepada manusia. Bekerja di dunia pekerjaan untuk mendapatkan keuangan karena ada bos. Kita bekerja seolah-olah untuk bos. Salah, saudara. Alkitab katakan kerjakan untuk Tuhan. Ketika kita punya rezeki, apa yang bisa kita kerjakan, kita bagikan kepada setiap orang-orang yang berhak untuk menerima. Misalnya keluarga, anak, istri, ataupun keluarga batin kita. Kita kerjakan bukan untuk aku, tetapi untuk Tuhan. Apalagi ketika kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan, lakukan dengan segenap hati itu kepada Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan buat kita mendapatkan pekerjaan. Tuhan izinkan banyak rezeki diberikan kepada kita. Tetapi ingat, jangan pernah menjadi hamba uang. Jangan pernah kita menjadi hamba dari mamon. Tetapi mari kita menjadi hamba Tuhan. Menghambakan diri kepada Tuhan. Hamba mamon tadi jelas, pelit, tamak, dan sombong. Tetapi orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, aku dapat rezeki ketika aku berjuang, cara berjuangnya mengerjakannya, aku mengerjakan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Ketika aku dapat rezeki, aku berikan kepada keluarga, aku berikan karena aku tanggung jawab seperti kepada Tuhan. Ketika aku mendapatkan berkat luar biasa, aku tetap rendah hati karena ini pemberian Tuhan. Orientasinya segala sesuatu bukan aku. Orientasinya bukan semua harta harus ke aku. Tetapi orientasinya adalah keuangan, segala sesuatu itu titipan ilahi. Kita merendahkan diri. Orang yang menghambakan diri kepada Tuhan akan memiliki jiwa kerendahan hati. Segala sesuatu bukan dikerjakan pada orientasi pada dirinya, pada hartanya, tetapi orientasinya selalu kepada Tuhan. Ketika aku bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Ketika aku dapat rezeki yang aku berikan untuk keluarga, aku berikan itu, saya tata dengan sedemikian rupa untuk kepada Tuhan. Ketika aku dapat berkat yang luar biasa, aku kerjakan itu, aku kelola itu, aku ucapkan terima kasih itu kepada Tuhan karena berkat yang besar ini bukan karena aku, tetapi karena Tuhan. Oleh sebab itu, jangan jadi hamba uang, tetapi jadilah hamba Tuhan. Serahkan hidup dan orientasi segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dengan pekerjaan kita, Tuhan memberkati dengan rezeki kita, Tuhan memberkati dengan setiap apa yang kita kerjakan. Keluarga kita, mari orientasi segala sesuatu hanya satu, untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau memberkati kami hari ini ya Bapa. Engkau campur tangan buat kami. Hari ini kebenaran firman-Mu menyatakan kepada kami supaya kami tidak menjadi hamba uang. Kami tidak mengukur segala sesuatunya dengan uang, tetapi kami menjadi hamba Tuhan, mengarahkan segala sesuatu itu orientasinya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak menjadi pelit, kami tidak menjadi pribadi yang banyak hitungan, tetapi kami mengerjakan segala sesuatu itu dengan segenap hati. Baik ketika kami bekerja, baik ketika kami memperoleh apa yang menjadi rezeki kami kerjakan segala sesuatu orientasinya untuk Tuhan. Sehingga Bapak, kami tidak lagi menjadi sombong, tetapi ketika kami dapat berkat rezeki, itu semata-mata karena berkat Tuhan, bukan karena kebisaan kami. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, bahwa ketika kami mengerjakan, kami bisa melakukan sesuatu itu bukan seolah-olah kami, tetapi Allah yang bekerja. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Untuk itu Bapak, hari ini ajar kami menghambakan diri kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Tuhan, bukan kepada uang. Oleh sebab itu Bapak, kami bersyukur. Kini kami mohon berkat yang dari Tuhan untuk seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah online ini Tuhan.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baiklah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Rohul Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita dan berkat Allah senantiasa ada pada kehidupan pribadi, keluarga, dan setiap iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.